Langsung aja nih, kita bahas salah satu lore drop paling gila dari One Piece chapter 1138. Di pembahasan kali ini, kita bakal fokus ke analisis 3 dunia dan final war One Piece. Dan jujur aja, fakta pertamanya bener-bener bikin merinding. Ternyata, dunia One Piece yang kita tahu ini udah pernah hancur. Bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Pernyataan dari tetua Jarul tadi tuh bukan sekedar mitos buat nakut-nakutin. Ini literally ngubah semua hal yang udah kita pahami sejauh ini. Kita bakal bedah bareng-bareng mural kuno di pohon Adam Elbaf dan teks suci rahasia yang bener-bener nulis ulang sejarah, ngebawa kita langsung ke pertempuran terakhir yang udah lama banget kita tunggu-tunggu. Nah, kunci dari semua misteri ini ada di sini, teks Harley. Ini tuh semacam kitab suci kuno yang dijaga ketat banget sama para raksasa. Kita bakal coba pecahin kode dari apa yang sebenarnya dibaca sama Nico Robin di teks ini. Terus, kita bakal lihat gimana teks ini bisa nyambung banget sama mural raksasa temuan Franky buat ngebongkar cerita 3 dunia dan Final War One Piece secara utuh. Buat ngasih gambaran, sejarah alam semesta One Piece ini ternyata dibagi ke dalam 3 babak besar yang terus berulang kayak lingkaran setan. Dimulai dari lebih dari 1600 tahun yang lalu, terus loncat ke 800 sampai 900 tahun yang lalu, iya pas abad kekosongan, sampai akhirnya nyambung ke timeline kita yang sekarang. Oke, kita masuk ke bagian pertama, dunia pertama, hukuman ilahi. Di era kuno banget ini, umat manusia tuh lagi rakus-rakusnya. Mereka berani nyentuh matahari terlarang yang kemungkinan besar merujuk ke Mother Flame. Akibatnya, orang-orang mulai memperbudak satu sama lain. Nah, mereka yang ditindas ini berdoa minta tolong dan muncullah Dewa Matahari, Nika. Tapi sayangnya, kehadiran Nika malah bikin Dewa Bumi ngamuk parah. Dia manggil ular api neraka buat nenggelamin dunia dalam kegelapan total. Dan era ini ditutup sama satu kutukan yang suram banget. Mereka nggak akan pernah bertemu lagi. Terus, sejarah berlanjut ke bagian kedua. Dunia kedua, abad kekosongan. Era yang ini bener-bener nyambung sempurna sama rahasia gelap pemerintah dunia. Teksnya nyebutin ada dewa hutan yang berhasil naklukin iblis. Nah, ini masuk akal banget kalau dikaitkan sama awal mula penciptaan buah iblis kan. Terus, matahari nyebarin api peperangan ke seluruh dunia, sampai akhirnya manusia bunuh matahari itu dan ngangkat diri mereka sendiri jadi dewa. Kesombongan inilah yang bikin dewa laut murka, dan ujung-ujungnya, banjir global dahsyat setinggi 200 meter yang nenggelamin segalanya. Jadi, benang merahnya tuh gini, setiap kali Nika muncul di dunia pertama maupun kedua, akhirnya selalu berujung pada riset dunia yang super brutal. Entah itu kegelapan total dari Dewa Bumi, atau banjir 200 meter dari Dewa Laut. Bikin mikir kan, jangan-jangan para dewa kuno ini emang udah ditakdirkan gak bakal pernah bisa bersatu? Dan sekarang kita sampai di bagian ketiga, dunia ketiga, sebuah fajar baru. Ini adalah era kita sekarang, yang perlahan mulai bangkit dari sisa-sisa banjir abad kekosongan tadi. Coba dengerin bait dari teks Harley ini, bener-bener bikin merinding. Dewa Matahari menari, dia tertawa, matahari akan kembali. Wah, ini sih ramalan langsung yang nunjuk ke momen awakening Gear Luffy kan? Ini ngasih janji soal fajar baru, di mana semua janji masa lalu yang dulu gagal ditepati, akhirnya bakal terwujud. Sekarang, masuk ke bagian keempat. Decoding mural Elbaf, Easter eggs, dan analisisnya. Kalau kita geser dikit dari teks sucinya dan merhatiin mural raksasa temuan Franky, Oda benar-benar nyelipin Easter eggs yang gila banget. Tergambar pasukan super besar yang lagi bertarung bareng Nika. Kalian bisa lihat ada robot besi Emmet, ras Lunarian, suku Ming dalam mode sulong, raksasa kuno yang kemungkinan itu si Loki, terus ada Labun, Shirahoshi, bahkan suku Tontata. Ini kayak konfirmasi fix kalau semua ras yang berbeda ini bakal bersatu bikin aliansi pamungkas di Final War nanti. Terus, ada satu detail kecil yang gampang banget kelewat tapi sumpah penting banget. Dewa Matahari Nika digambarin lagi pegang perisai yang ada simbol bulan sabitnya. Yep, kalian gak salah lihat, itu lambang klan Kozuki dari Wano. Ini nunjukin betapa dalam dan kunonya koneksi antara para penjaga poneglyph ini sama pasukan aslinya Joy Boy. Tapi tunggu dulu, di sisi lawan juga ada hal yang gak kalah ngeri. Ada sosok iblis raksasa yang lagi nimbun Mother Flame. Ini mirip banget sama Imo kan? Di bawahnya, para Tenryubito kelihatan kayak lagi merayap naik ke atas dinding. Dan yang paling di luar nalar, Gorose digambarin pakai setelan luar angkasa. Kayak mereka lagi siap-siap buat ngadepin bencana yang jauh di luar nalar kita.
Skala pertempurannya juga benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Ketiga senjata kuno digambarin lagi bentrok barengan. Kapal terbang Uranus, ular laut Poseidon, dan kapal perang super besar Pluton. Ini jadi bukti nyata kalau di masa lalu, senjata-senjata pemusnah massal ini emang beneran dipakai buat perang, dan pastinya bakal dikerahin lagi nanti. Lanjut ke bagian kelima. Teori Final War. Siapa sebenarnya 4 dewa tersebut? Dari semua petunjuk tadi, kita mulai bahas teori 3 dunia dan Final War One Piece yang lagi rame banget. Muncul satu pertanyaan liar, gimana kalau Red Line itu sebenarnya wujud fisik dari ular api neraka milik Dewa Bumi? Bayangin aja, benua merah yang ngelilingin bumi itu bukan cuma batu dan tanah, tapi beneran ular hidup raksasa yang dipanggil buat ngebendung semua lautan di dunia. Masuk akal juga kan? Nah, banyak teori kuat yang mulai nyocokin siapa aja sosok di balik 4 dewa ini. Dewa matahari jelas Luffy. Dewa hutan, banyak yang yakin itu Imu, si penjinak buah iblis. Dewa laut udah pasti Shirahoshi alias Poseidon. Tapi dewa bumi ini yang masih jadi perdebatan panas. Banyak yang berspekulasi kalau Pangeran Loko dari Elbaf yang sebenarnya megang kekuatan dahsyat dewa bumi ini. Coba deh kita bandingin. Di masa lalu, kutukannya bilang mereka nggak akan pernah bertemu. Tapi ramalan Fajar baru jelas-jelas bilang mereka pasti akan bertemu lagi. Jadi jangan-jangan One Piece itu sendiri secara harfiah adalah bertemunya kembali kekuatan Dewa Laut dan Dewa Bumi buat ngehancurin Red Line. Dan akhirnya nyiptain All Blue yang legendaris itu. Ada satu sentuhan puitis yang menurutku mendalam banget dari semua ini. Beberapa fans punya teori kalau Joy Boy sendirilah yang ngelukis bagian dunia ketiga di mural ini sebelum dia gugur. Dia nggak cuma ngejalanin legenda, tapi dia sendiri yang tanpa sadar nyiptain legenda itu. Mural ini bukan cuma sekedar catatan sejarah biasa, tapi sebuah peta harapan yang dia buat dipenuhi sama siapapun yang bakal mewarisi tekadnya. Jadi, sembari kita makin masuk ke panggung final saga, pertanyaan pamungkasnya tetap satu. Akankah Dewa Matahari yang baru ini akhirnya ngebawa Fajar yang udah dijanjikan dari dulu? Atau dunia One Piece malah bakal kena kiamat buat yang ketiga kalinya? Menurut kalian, apa aliansinya Luffy udah cukup kuat buat mutusin siklus kutukan ini? Coba kalian renungin baik-baik. Makasih udah ikut bedah misteri gila ini bareng-bareng, dan sampai jumpa di pembahasan luar biasa berikutnya.